Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, kita mau membahas soal nomor 39 ya. Jadi ada piringan homogen, jari-jarinya 20 cm, memiliki lubang lingkaran seperti pada gambar. Jadi ada lubang lingkaran di sini. Oke, masa piringan tersisa 7,3 kilo, ya kan? Diarsir ini 7,3 kilo. Momen inersia piringan tersebut terhadap sumbu yang melalui pusat massa dan tegak lurus terhadap bidang adalah. Oke, kita disuruh cari inersianya ya. Jadi ini kita kalau kita gambarkan di sini tuh bisa kita gambarkan sebagai dua piringan. Piringan yang besar dan lubangnya ini. Jadi kalau kita pecah jadi seperti ini ya. Oke, kita diketahui dulu ikat jari-jarinya 20 cm, berarti 0,2 meter. Massa yang diarsir itu adalah 7,3 kilogram. Berarti karena ini adalah massa yang diarsir, nah ini adalah massa total dikurangi massa lubang ya. Jadi M sama dengan massa 1 min massa 2. Anggap, anggap aja ini massa satunya yang besar, yang belum ada lubangnya. Ini massa 2 yang berbentuk lubang itu tadi. Oke, lalu kita ditanya momen inersia. Ya, momen inersia terhadap pusat massanya. Oke, lalu kita perlu tahu berapa nilai M1 dan berapa nilai M2-nya. Ini kan kita definisikan, ini ada M1 yang besar, ada M2 yang kecil, kita harus tahu dulu M1 sama M2-nya. Dapat dari mana? Di sini ada kata-kata piringannya homogen. Kalau piringannya homogen, dia massa jenisnya tetap. Massa jenisnya sama. Oke, berarti kita bisa cari dari rho benda yang besar, rho 1 sama dengan rho 2. Tapi karena di sini hanya berbentuk suatu piringan, piringan di sini dua dimensi, maka kita bisa tulis dengan massa, rapat massa persatuan luas benda 1 sama dengan rapat massa persatuan luas benda 2. Tak bisa kita tulis di mana rapat massa persatuan luas itu kita bisa tulis dengan massa per luas. Ini ya catatannya. Oke, maka ini kita bisa tulis M1 per A1 sama dengan M2 per A2. Oke, berarti luasnya benda satu berapa A1-nya? A1-nya berarti pi R kuadrat, pi kali R kuadrat. Kalau luasnya benda 2, A2-nya sama dengan berapa ini? Harusnya kan pi R kuadrat, pi R kuadrat, pi R2 kuadrat. Nah, jari-jari benda 2-nya ini adalah R per 2, berarti pi kali R per 2 kuadrat. Berarti pi R kuadrat per 4, gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini M1 per pi R kuadrat eh, sama dengan M2 per pi dikali R kuadrat per 4. Ya, sebentar ya, aku rapiin dulu. Oke, berarti karena ini bentuknya seperti ini kita bisa pindah ke atas, berarti M1 per pi R kuadrat sama dengan 4M2 per pi R kuadrat. Pi R kuadratnya yang kita coret, maka M1-nya adalah 4M2. Oke, ini kita tadi punya persamaan 1, di sini kita punya persamaan 2. Kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Substitusi persamaan 1 dan 2. Maka M sama dengan M1 min M2. Jadi M sama dengan M1-nya adalah 4M2 min M2. Maka M sama dengan 3M2. Otomatis M2-nya sama dengan M per 3. Oke.
Dari persamaan 2, kita tahu bahwa M1 adalah 4M2. Berarti hasilnya adalah 4 kali M2-nya adalah M per 3. Maka M1-nya sama dengan 4M per 3. Oke, kita punya dua hasil ini. Kita highlight dulu, maka M2-nya sekian, M1-nya sekian. Oke, selain membahas tentang massa, dia juga membahas tentang pusat massa bendanya. Dia membahas tentang pusat massa bendanya. Maka kita harus tahu dulu pusat massanya itu di mana, kayak gitu. Pusat massa bendanya yang setelah ada benda besar, kalau benda besar aja kan pusat massanya di tengah. Dikasih lubang, nah itu pusat massa yang baru itu di mana? Maka kita definisikan dulu untuk pusat massa masing-masing M1 dan M2 itu di mana. Oke, kita bikin dulu koordinat, sorry, kita bikin dulu koordinat ini sumbu X, kita bikin koordinat agak menceng-menceng dikit ya. Ini sumbu Y. Oke, nah untuk benda besar, untuk benda M1, pusat massanya di tengah. Ini pusat massa benda satu ini di tengah. Kita tulis dengan hitam ini ya. Ini pusat massa benda satu di tengah sini kan, untuk yang besar ini. Maka pusat massa benda satu itu sama dengan X1, Y1, karena dia pas di tengah-tengah koordinatnya, maka dia 0,0. Oke, sekarang kita cari pusat massa benda 2. Pusat massa benda 2. Itu berarti dia X2, M2, X2, Y2, sorry. X2, Y2. Hmm, X2, Y2. Di mana pusat masanya benda 2? Ini kan lubang. Lubang ini kan sebagai benda duanya. Pusat masanya maka di tengahnya sini. Nah, karena dia ini segini adalah R, nah berarti pusat masanya di tengah-tengahnya. Ini adalah R per 2. Tapi karena dia di sebelah kirinya sumbu X, maka dia minus ya. Di pusat masanya benda 2 adalah min R per 2,0. Kenapa kok 0? Soalnya dia tepat di sumbu X-nya. Oke, kita tulis dulu di slide berikutnya bahwa pusat massa benda satunya 0,0, pusat massa benda 2-nya min R per 2,0. Oke, pusat massa benda 1 itu X1, Y1 sama dengan 0,0. Lalu pusat massa benda 2-nya itu X2, Y2 tadi nilainya adalah min R per 2,0. Oke. Sekarang kita cari pusat massa masing-masingnya untuk benda 1 dan benda 2. Kalau misal kita gabung, itu pusat massanya berapa? Maka X pusat massa, berarti itu rumusnya kan X1M1 tambah X2M2 dibagi M1 tambah M2. M1 ditambah M2. Nah, ini, tapi benda duanya ini kan sebagai lubang ya. Benda duanya ini sebagai lubang. Maka ini bukan ditambah, melainkan dikurang. Karena dia sebagai lubang. Kalau misal dia bukan sebagai lubang, dia ditambah. Karena ini sebagai lubang, maka dia dikurang. Oke. Maka X1-nya itu 0, M1-nya tadi nilainya berapa? M1-nya tadi adalah 3, 4M per 3. M2-nya M per 3. Oke. Ini 4M per 3 dikurangi X2-nya adalah min R per 2. Dapat dari sini ya. Dikali M2-nya adalah M per 3. Oke. Dibagi 4M per 3 dikurangi M per 3. Maka
Ini 0 ya, berarti 0. Ini min, min ketemu jadi plus. Plus berapa ini berarti? MR per 6 dibagi 4M per 3 dikurangi M per 3. Hasilnya adalah M. Sebentar. Ini hasilnya dibagi dengan M gitu ya. Oke, berarti untuk X pusat masanya sama dengan MR per 6 dibagi dengan M, maka hasilnya adalah R per 6. Oke, sekarang ini untuk X pusat masanya ya. Sekarang Y pusat masanya, ini kita kasih tanda gini biar beda. Untuk Y pusat masanya itu sama dengan Y1 kali M1 Y1 M1 tambah Y2 M2 dibagi M1 tambah M2. Kembali lagi seperti tadi karena dia lubang maka bukan ditambah melainkan dikurang. Oke, berarti Y1-nya 0. Dapat dari sini Y1 0, Y2 juga 0. 0M1 min 0M2 bagi M1 min M2. Maka hasilnya 0 ya. Oke. Maka pusat masanya jadinya berapa? Pusat massa gabungannya. Itu X pusat massa, Y pusat massa. Hasilnya adalah R per 6,0. R per 6,0. Berarti kita cari dulu di mana ini pusat massa yang baru. Di R per 6,0. Di mana kalau digambar ini ya. Oke, kita gambar dulu koordinatnya yang tadi. Ini melewati pusat massa gini, ini sumbu X. Di sini ini sumbu Y. Nah, maka R per 6,0 itu, ini kan R. Nah, kalau dia Y-nya 0, berarti dia tepat di sumbu X. Maka R per 6,0 kira-kira ada di sini ya. Nah, ini pusat massa yang baru. Koordinatnya R per 6,0. Oke. Setelah itu, udah cari pusat massanya. Di soal itu kita disuruh cari berapa momen inersianya. Kita cari momen inersianya. I. Nah, di sini terdiri atas dua benda yang besar sama lubangnya. Kayak gitu. Maka kita bisa tulis I1 ditambah I2. Kembali lagi seperti tadi, karena I2 ini bentuknya suatu lubang, maka ini bukan plus, tapi negatif di sini. Sama seperti mencari pusat massa tadi. Kalau dia berupa benda yang diletakkan di situ, maka dia positif, tapi kalau dia berupa lubang, dia negatif. Inersia juga demikian. Kalau dia berupa benda yang ditambahkan, dia positif, tapi karena dia berupa lubang, berarti kita nulisnya dengan negatif di sini. Oke, kita cari dulu momen inersia benda masing-masing I1 sama I2 diputar di pusat masanya sini. Oke, maka kita cari dulu I1. Karena I1 ini berupa suatu silinder, maka harusnya kan setengah MR kuadrat. Namun, di sini bukan diputar di pusat masanya masing-masing sini. Bukan diputar di pusat masanya si benda besarnya ini. Namun, diputar di pusat massa yang baru. Nah, di sini. Ini pusat masanya kan tadi 0,0. Bukan diputar di 0,0, melainkan diputar di R per 6,0. Kayak gini. Maka, karena dia tidak diputar di pusat masanya masing-masing benda, melainkan diputar di pusat masanya gabungan, maka kita tidak boleh pakai langsung setengah MR kuadrat. Namun, memakai persamaan sumbu sejajar. I sama dengan I0 ditambah MD pangkat 2. I0-nya inersianya silinder. Setengah MR kuadrat. Kayak gini.
M1 ya, M1 kali R kuadrat, karena ini benda satu. Ditambah M1, D itu apa? D itu adalah jarak pusat massa benda. Jadi kalau ini benda satu, jadi jarak pusat massa benda satu ke sumbu rotasi. Ke sumbu rotasinya. Rotasi. Nah, pusat massa benda satu itu ada di 0,0. Pusat massanya benda satu di 0,0. Sumbu rotasinya ada di pusat massa baru. Sumbu rotasinya ini sesuai yang di soal, dia diputar terhadap pusat massa barunya. Maka sumbu rotasinya ini pusat massa baru. Nah, pusat massa barunya adalah R per 6. Maka jarak dari sini ke sini, ini berapa? Ini D-nya. Maka D-nya adalah M1 kali jaraknya adalah R per 6 pangkat 2. Maka hasilnya setengah kali M1 kali R kuadrat ditambah M1 kali R kuadrat per 6. 6 pangkat 2, 36. Kita samain penyebutnya, berarti 36, 18 M1 kali R kuadrat, lalu ditambah dengan 1 R1. 1 kali M1 R kuadrat. 1 kali M1 R kuadrat. Oke. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 19 ya. 19 M1 R kuadrat. Sama dengan 19 M1 R kuadrat dibagi dengan 36. Oke. M1-nya tadi berapa ya? M1-nya tadi adalah 4M per 3. M1-nya adalah 4M per 3. Berarti 19 kali 4M per 3 dibagi dengan 36 kali R kuadrat. Oke, seperti ini. Maka ini hasilnya adalah 3676 dibagi dengan 108 MR kuadrat. Kayak gini ya. Ini masih I1. Sekarang kita cari I2-nya. Sama, karena dia tidak diputar di pusat massanya benda 2, maka dia pakai sumbu sejajar juga. I0 ditambah MD kuadrat. I0-nya sama setengah M2R kuadrat ditambah M2 kali D-nya berapa? Jarak antara pusat massanya di sini kan min R per 2 di sini. Sampai nih, berarti D-nya berapa ini? Maka D-nya untuk benda 2 itu adalah R per 2 ditambah R per 6. Ini. Karena ini ke sini, ini kan R per 2. Lalu ini ke sini, ini R per 6. Maka kalau kita tambahkan, maka D benda 2-nya adalah, ini kita samain penyebutnya 6, nanti 3R ditambah dengan R. Maka hasilnya 4R per 6. Oke. Ini adalah 4R per 6. Jangan lupa kasih kuadrat. Oke. Lalu kalau misalnya kita kuadratkan, maka menjadi setengah M2R kuadrat ditambah M2 kali 16R kuadrat per 36. Oke, kita bagi 4 dulu mungkin ya. Atas sama bawah ini kita bagi 4 dulu. Maka hasilnya setengah kali M2R kuadrat ditambah M2 kali 4R kuadrat dibagi 4, 9. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan di sini ya. Maka kita tulis ulang. I2-nya adalah setengah M2R kuadrat ditambah 4 per 9 M2R kuadrat. Kita samakan penyebutnya jadi 18. Nanti 9 M2R kuadrat ditambah
8M2R kuadrat. Gini ya, kita samain penyebutnya 18. Oke, nah maka jadinya 17M2R kuadrat dibagi dengan 18. M2-nya tadi dari slide yang pertama, kita tahu bahwa M2-nya adalah M per 3. Kita masukkan M2-nya adalah M per 3. Berarti 17 kali M per 3 R kuadrat dibagi dengan 18. Maka ini kita kalikan dulu 17 MR kuadrat per 54. Oke, udah ketemu I2-nya. Sekarang kita cari I totalnya. I tadi adalah I1 min I2. I1-nya tadi ketemu berapa? I1-nya adalah 76 per 108 MR kuadrat. 76 per 108 MR kuadrat. Dikurangi I2-nya adalah 17 MR kuadrat per 54. Kita samakan penyebutnya per 50 per 108 ya berarti. 108 per 108. Jadi ini 76 MR kuadrat dikurangi 34 MR kuadrat. 4 MR kuadrat. Maka ini jadinya 76 dikurangi 34. Hasilnya adalah 42. 42 MR kuadrat. Dibagi dengan 108. Oke, ini kita bisa sederhanakan dulu. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 21 MR kuadrat per 54. Kita bagi 3. Kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 7 MR kuadrat dibagi dengan 18. Ini sudah ya. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Maka sekarang kita cari I totalnya, kita masukin angkanya. M-nya tadi berapa? M-nya tadi adalah 7,3, R-nya 0,2. Oke. Jadi 7 per 18 kali 7,3 dikali 0,2 pangkat 2. Oke, maka kalau misalnya kita cari, maka hasilnya adalah 0,1. Maka hasilnya di sini adalah 0,1. Satunya apa? Kilogram kali meter pangkat 2. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal nomor 39 ini. Memang agak panjang, tapi semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe Tanya Padaku. Terima kasih.